Namaku Hana. Aku berusia 24 tahun. Seorang lulusan ekonomi yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil di kota ini. Hidupku sederhana, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhanku. Kalau bukan karena ibuku, Bu Mira, yang terus-menerus mengejar kemewahan, aku mungkin tak akan terjebak dalam situasi seperti ini. Aku nggak punya pilihan, Nak. Suara ibuku terdengar tegas namun memaksa. Aku hanya bisa memandangi wajahnya dengan tatapan tak percaya. Menikah dengan pria lumpuh. Demi melunasi utang, Bu. Ini hidupku, bukan permainan. Protesku dengan suara bergetar antara marah dan kecewa. Ibuku hanya mendengus, melipat tangan di depan dada, sambil duduk di kursi ruang tamu rumah kontrakan kami yang sudah mulai usang. Kalau kamu nggak mau, kita semua bakal diusir. Kamu tahu, kan, siapa yang menutupi semua cicilan ini? Arga. Dia itu dermawan, meski lumpuh. Dermawan, katanya. Aku mendengar nama Arga dari ibuku berulang kali dalam 2 minggu terakhir. Menurutnya, dia pria kaya raya yang mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu, membuatnya terkurung di kursi roda. Tapi apa hubungannya dengan hidupku? Kenapa nggak ibu aja yang menikah dengannya? Kan ibu yang bikin utang di mana-mana, sindirku tajam. Tamparan keras mendarat di pipiku. Seketika aku terdiam, bukan karena sakit fisik, tapi luka di hati yang entah kenapa semakin dalam. Jaga mulutmu, Hana, bentak ibu. Kamu pikir gampang hidup miskin seperti ini? Kalau kamu menikah dengannya, semuanya akan selesai. Kita bisa hidup lebih baik. Aku menahan napas panjang. Apa maksud hidup lebih baik? Hidup di atas penderitaan orang lain? Menikahi pria yang bahkan belum pernah kulihat wajahnya demi menyelamatkan kesalahan ibuku? Ini konyol. Tapi Bu, aku nggak mencintainya. Suaraku melemah, hampir seperti berbisik. Siapa yang peduli soal cinta? Cinta nggak akan bayar tagihan, jawab ibu dengan nada dingin. Aku hanya bisa menunduk. Kata-katanya seperti belati yang menusuk perasaanku. Aku benci mengakui ini. Tapi aku tahu, aku tak punya pilihan. Malam itu, aku hanya bisa menangis di kamar sempitku. Hidupku terasa seperti buku yang tulisannya diatur oleh orang lain. Aku bukan tokoh utama, hanya figuran yang harus menjalani skenario yang sudah ditentukan. Dan pagi itu, semuanya berubah. Ibu menarikku keluar rumah, mengantarkanku ke sebuah rumah besar di pinggir kota. Bangunan megah itu berdiri kokoh dengan taman luas dan pagar tinggi yang menandakan kekayaan pemiliknya. Tapi entah kenapa, bukannya terkesan, aku justru merasa semakin tercekik. Kamu tinggal di sini sekarang, ucap ibu singkat. Besok, kamu akan menikah dengan Arga. Aku berdiri mematung di depan pintu besar itu, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Aku berdiri di depan cermin kamar yang luas ini, menatap bayangan diriku sendiri. Gaun pengantin putih sederhana melekat di tubuhku, terlihat kontras dengan suasana mewah rumah ini. Aku masih belum percaya apa yang baru saja terjadi. Pernikahan ini terasa seperti mimpi buruk yang begitu nyata. Arga duduk di kursi rodanya, menatapku dengan ekspresi datar. Dia tampak tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menikah. Aku hanya bisa mencuri pandang dari sudut mataku. Dia pria yang tampan, dengan rahang tegas, dan mata tajam yang seolah bisa membaca pikiranku. Namun, kursi roda itu seperti tembok pemisah yang membuatku enggan mendekat. Kenapa kamu diam saja? Tanyanya tiba-tiba, memecah keheningan. Aku terkejut, tapi cepat-cepat menunduk, pura-pura sibuk dengan gaunku. Aku hanya masih merasa aneh dengan semua ini. Dia menghela napas pelan. Aku tahu kamu nggak mau pernikahan ini, Hana. Kita sama-sama dipaksa oleh keadaan. Aku mengangkat kepala, menatapnya. Suaranya terdengar lebih lembut dari yang kukira. Tapi tetap saja, aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu nggak perlu takut, lanjutnya. Matanya menatap lurus ke arahku. Aku nggak akan menyentuhmu tanpa izinmu. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku merasa aman. Tapi aku menepis perasaan itu.
Aku tidak boleh lengah. Hari-hariku di rumah ini terasa seperti penjara. Arga jarang berbicara denganku, dan aku pun memilih untuk menjauh darinya sebisa mungkin. Namun, satu hal yang selalu membuatku penasaran adalah kehadirannya yang kadang terasa berbeda. Aku sering memperhatikannya secara diam-diam. Ada saat-saat tertentu di mana dia tampak normal. Pernah suatu kali aku melihatnya di balkon, berdiri dengan satu tangan bertumpu pada pagar. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kulihat. "Arga?" Panggilku ragu. Dia langsung berbalik, dan dalam sekejap dia kembali duduk di kursi rodanya. Aku terpaku, tak tahu harus bereaksi bagaimana. "Kamu nggak lihat apa-apa," katanya dingin, seolah-olah sedang menutupi sesuatu. "Tapi tadi aku..." "Hana," potongnya tajam. Kali ini tatapannya menusuk. "Ada banyak hal yang lebih baik kalau kamu tidak tahu." Aku menggigit bibir, menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Tapi sejak saat itu, kecurigaanku terhadapnya semakin besar. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Malam itu, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Aku mengendap-endap ke ruang kerjanya, tempat yang jarang dia gunakan. Lampu kecil di meja menyala, menerangi tumpukan dokumen yang berantakan. Di atas meja, aku menemukan sebuah foto lama. Foto itu menunjukkan Arga berdiri tegap bersama seorang pria dan wanita yang terlihat seperti orang tuanya. Mereka semua tampak bahagia, jauh berbeda dari Arga yang kukenal sekarang. Ketika aku sedang memandangi foto itu, aku mendengar suara langkah di belakangku. Jantungku berdegup kencang. "Kamu mencari sesuatu?" Aku berbalik cepat. Arga berdiri di sana tanpa kursi roda. Aku terpaku, tubuhku membeku. Kamu bisa berjalan?" Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia hanya menatapku dengan sorot mata penuh rahasia. Sejak malam itu, aku tak bisa berhenti memikirkan apa yang sebenarnya disembunyikan Arga. Dia tak pernah membahas apa yang terjadi di ruang kerjanya, dan aku pun tak berani bertanya lebih jauh. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak seperti yang terlihat. Sayangnya, aku tak punya banyak waktu untuk memikirkan hal itu karena ibuku, Bu Mira, mulai sering datang ke rumah kami. Tentu saja alasannya tidak pernah sederhana. "Hana, kamu kan sekarang sudah tinggal di rumah mewah. Masa nggak bisa bantu ibu sedikit?" katanya dengan suara manis, sambil memandangi ruangan seperti sedang menilai seberapa banyak yang bisa diambil. Aku menghela napas panjang. Ibu mau apa lagi? Utang ibu sudah dilunasi oleh Arga. Ibuku tertawa kecil, tapi aku tahu tawa itu penuh kepura-puraan. "Lunasi? Itu kan baru sebagian, Hana. Masih ada banyak yang harus ibu bayar. Dan kamu tahu, Arga itu kaya, dia pasti nggak keberatan membantu." Aku memejamkan mata, mencoba menahan amarah yang mulai membakar dadaku. "Ibu, Arga itu suamiku, bukan mesin uang." "Mesin uang atau bukan, itu nggak penting," jawabnya santai. "Yang penting, dia punya uang. Kamu itu harus pintar memanfaatkan kesempatan." "Hana, aku tak bisa lagi menahan diri." "Kesempatan? Jadi ini alasan ibu memaksaku menikah dengannya? Supaya ibu bisa terus memeras dia?" Tamparan ibuku kali ini lebih keras dari sebelumnya. "Jaga mulutmu. Kamu pikir ibu nggak tahu apa yang terbaik buat kamu?" Aku mengusap pipiku yang perih, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku tak ingin Arga melihatku dalam keadaan seperti ini. Malam itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan Arga. Aku harus memberitahunya tentang ibuku, tentang bagaimana dia terus-menerus mencoba mengambil keuntungan darinya, tapi ketika aku masuk ke kamarnya, dia sudah duduk di kursi roda dengan ekspresi serius. "Ada apa, Hana?" tanyanya, seolah sudah tahu apa yang ingin kubicarakan. Aku duduk di sofa dekatnya, memainkan ujung gaunku dengan gelisah. Ibu mulai meminta uang lagi. Dia hanya diam, tatapannya tetap fokus padaku. Aku tahu, aku terkejut. "Kamu tahu?" Arga mengangguk pelan. "Ibumu sudah datang ke sini beberapa kali sebelumnya, sebelum kita menikah.
Dia selalu punya alasan yang sama. Tapi aku biarkan saja. Karena aku tahu kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Kata-katanya membuat hatiku sakit. Aku malu, bukan hanya karena ibuku, tapi juga karena selama ini aku tidak tahu apa-apa. Maaf, kataku pelan, hampir berbisik. Aku benar-benar nggak tahu kalau ibu sejahat ini. Arga menghela napas panjang. Kamu nggak perlu minta maaf, Hana. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku mengangkat kepala, menatapnya dengan bingung. Apa? Aku sudah lama tahu bahwa pernikahan ini bukan karena cinta, katanya dengan suara tenang. Tapi aku tidak menikahimu untuk menyelamatkan ibumu. Aku menikahimu karena aku percaya kamu berbeda. Aku terdiam. Kata-katanya terdengar tulus, tapi di saat yang sama, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Keesokan harinya, ibuku datang lagi. Kali ini dia membawa seorang pria berjas rapi yang terlihat seperti pengacara. Mereka bicara dengan suara pelan, tapi aku bisa menangkap beberapa kata yang cukup membuatku curiga. Kalau kita bisa mendapatkan tanda tangannya, semuanya akan selesai, kata pria itu. Ibuku mengangguk sambil tersenyum licik. Serahkan pada saya. Hana itu terlalu polos untuk mengerti. Aku berdiri di balik pintu, tubuhku gemetar mendengar rencana mereka. Tanda tangan? Apa yang mereka coba ambil dari Arga? Di saat yang sama, aku mendengar suara kursi roda Arga mendekat. Dia muncul di belakangku, menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Kamu dengar semuanya, kan? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, masih terlalu syok untuk menjawab. Dia menatap lurus ke arah ruang tamu, tempat ibuku dan pria itu masih berbicara. Sudah saatnya aku tunjukkan siapa aku sebenarnya. Hari itu, suasana di rumah terasa tegang. Setelah mendengar pembicaraan ibuku dengan pria asing itu, aku tak bisa lagi duduk diam. Pikiranku dipenuhi pertanyaan, tanda tangan apa yang mereka inginkan. Dan kenapa Arga terlihat begitu tenang, seolah dia sudah tahu semuanya. Arga memintaku menemaninya di ruang kerja malam itu. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari pria ini. Dia yang biasanya dingin dan pendiam, sekarang berbicara dengan nada tegas, penuh wibawa. Ada banyak hal yang aku sembunyikan darimu, Hana, ucapnya, sambil menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Aku mengerutkan kening, bingung dengan arah pembicaraannya. Apa maksudmu? Dia mengambil sebuah amplop coklat besar dari laci mejanya dan menyerahkannya padaku. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada dokumen-dokumen dengan kop surat perusahaan yang tak asing bagiku. Perusahaan besar yang sering disebut-sebut di media PT Surya Jaya Group. Ini perusahaanmu? Tanyaku terbata-bata. Arga mengangguk. Aku adalah pewarisnya. Perusahaan itu milik keluargaku. Aku terdiam, mencoba mencerna informasi ini. Arga, pria yang kukenal sebagai seseorang yang lumpuh dan sederhana, ternyata adalah pemilik salah satu perusahaan terbesar di kota ini. Tapi, kenapa kamu hidup seperti ini? Kenapa berpura-pura lumpuh? Tanyaku penuh kebingungan. Arga menghela napas panjang sebelum menjawab. Aku tidak berpura-pura lumpuh, Hana. Aku benar-benar mengalami kecelakaan yang membuatku kehilangan sebagian kemampuan kakiku. Tapi aku memilih untuk tetap terlihat tidak berdaya agar terhindar dari intrik keluarga. Intrik keluarga? Aku memandangnya dengan penuh tanya. Keluargaku penuh dengan orang-orang yang hanya peduli pada harta. Aku lelah menjadi target mereka. Karena itu, aku memilih menjalani hidup seperti ini, jauh dari pusat perhatian. Malam itu, Arga mengungkapkan semuanya. Tentang keluarganya yang saling berebut kekuasaan. Tentang keinginannya untuk hidup sederhana tanpa terlibat dalam drama yang terus-menerus melibatkan uang dan kekuasaan. Jadi, kenapa kamu menikahiku? Tanyaku pelan, mencoba memahami maksudnya. Dia terdiam sejenak sebelum menjawab. Awalnya aku menikahimu karena ibumu memohon padaku, dan aku kasihan. Tapi setelah aku mengenalmu, aku merasa kamu adalah satu-satunya orang yang tidak melihatku hanya sebagai sumber uang. Aku tak tahu harus merasa bagaimana. Di satu sisi, aku merasa lega,
karena Arga tidak seperti pria yang kucurigai sebelumnya. Tapi di sisi lain, aku merasa marah pada ibuku, yang tanpa henti mencoba memanfaatkan orang lain. Esok paginya, ibuku datang lagi. Kali ini, dia membawa dokumen-dokumen yang sama seperti yang kutemukan di ruang kerja Arga. Aku mendengar suara mereka dari ruang tamu. Tanda tangan ini akan mempercepat prosesnya, Mas Arga. Ini hanya formalitas saja, kata ibuku, dengan nada manis yang membuatku muak. Aku masuk ke ruang tamu, berdiri di antara mereka. Apa yang ibu coba lakukan sekarang? Tanyaku dengan suara dingin. Ibuku terkejut melihatku. Hana, ini bukan urusanmu, katanya tajam. Justru ini urusanku. Apa ibu mencoba mengambil alih harta Arga? Apa ibu nggak puas sudah memaksaku menikah dengannya? Arga berdiri dari kursi rodanya, membuat ibuku terkejut. Cukup, Bu Mira, katanya tegas. Saya sudah tahu semua rencana Anda, dan saya tidak akan membiarkan Anda memanfaatkan Hana lagi. Ibuku terdiam, wajahnya memucat. Dia tak menyangka bahwa pria yang selama ini dianggapnya mudah diatur, ternyata menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar. Setelah insiden pagi itu, ibuku tak langsung menyerah. Dia memang terkejut dengan sikap tegas Arga, tapi aku tahu ibuku. Dia bukan tipe orang yang akan mundur begitu saja. Aku mencoba menikmati hariku bersama Arga, tapi bayangan rencana busuk, ibuku terus menghantui pikiranku. Apalagi setelah Arga mengungkapkan identitasnya sebagai pewaris perusahaan besar. Aku mulai takut, jangan-jangan ibuku akan menyusun strategi lain yang lebih licik. Kenapa melamun? Tanya Arga tiba-tiba. Aku menoleh, melihatnya duduk di kursi rodanya di sudut ruangan. Enggak, cuma aku masih kepikiran soal ibu. Dia menatapku dalam, lalu berkata, kamu nggak perlu khawatir. Aku sudah mengatur semuanya. Kalau ibumu mencoba hal lain, aku bisa menanganinya. Aku ingin percaya pada Arga, tapi aku tahu ibuku terlalu licik untuk menyerah begitu saja. Benar saja, sore itu ibuku kembali datang, kali ini tanpa pemberitahuan. Dia membawa seseorang, pria muda dengan jas rapi, yang terlihat seperti seorang asisten pribadi. Bu Mira, apalagi sekarang? Tanyaku, mencoba menahan amarah. Ibuku tersenyum manis, tapi aku tahu senyum itu penuh tipu daya. Hana, ini Farhan. Dia adalah konsultan properti. Ibu cuma ingin membantu kalian mengelola aset. Aku memandangnya dengan tatapan penuh curiga. Mengelola aset? Maksud ibu aset siapa? Asyik, aset Arga. Tentu saja. Jawabnya ringan, seolah itu hal yang wajar. Arga muncul dari balik pintu, tatapannya tajam. Maaf, Bu Mira, tapi saya tidak pernah meminta bantuan apapun soal aset saya. Farhan terlihat gugup, tapi ibuku dengan tenangnya berkata, oh, jangan salah paham, Mas Arga. Saya cuma ingin memastikan kalian tidak salah langkah. Lagi pula, Hana kan belum berpengalaman mengurus hal seperti ini. Aku berdiri di sisi Arga, menatap ibuku dengan mata berapi-api. Ibu, tolong hentikan ini. Arga dan aku bisa mengurus semuanya sendiri. Tapi, Hana. Tidak ada tapi, potongku. Ibu sudah cukup merepotkan. Jangan sampai ibu menghancurkan rumah tanggaku. Untuk pertama kalinya aku melihat ibuku kehilangan kata-kata. Tapi aku tahu itu hanya sementara. Dia pasti sedang memikirkan cara baru untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Malam itu, aku dan Arga duduk berdua di ruang keluarga. Dia terlihat lebih tenang, sementara pikiranku masih kacau. Hana, panggilnya. Aku menoleh. Ya? Kamu nggak perlu merasa bersalah soal ibumu. Aku tahu ini bukan salahmu. Aku menghela napas. Tapi tetap saja dia ibuku. Seharusnya aku bisa menghentikannya. Dia tersenyum tipis. Kamu sudah melakukan yang terbaik, dan aku yakin pada akhirnya dia akan berhenti. Aku ingin percaya pada kata-katanya, tapi firasatku berkata lain. Aku tahu ibuku, dan aku tahu ini belum berakhir. Keesokan harinya, aku mendapat telepon dari seseorang yang tak kukenal. Suaranya berat dan terdengar berwibawa. Halo, ini nih Hana, istri dari Ten Arga.
Ya, benar. Siapa ini? Tanyaku, bingung. Saya Pak Surya, salah satu komisaris di PT Surya Jaya Group. Saya ingin bertemu dengan Anda dan TN Arga secepatnya. Jantungku berdegup kencang. Apalagi ini? Kenapa seorang komisaris dari perusahaan Arga ingin bertemu denganku? Aku menyampaikan hal ini pada Arga. Dan dia tampak terkejut. Pak Surya, gumamnya. Kenapa dia ingin bertemu denganmu? Aku mengangkat bahu. Aku nggak tahu, tapi sepertinya ini penting. Arga terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah, kita temui dia besok." Keesokan harinya, aku dan Arga pergi ke kantor pusat PT Surya Jaya Group. Pak Surya sudah menunggu di ruang rapat yang besar dan megah. Dia adalah pria paruh baya dengan rambut beruban dan sikap yang tegas. "Terima kasih sudah datang," katanya, sambil menjabat tangan kami. "Ada sesuatu yang perlu saya diskusikan, terutama dengan Nymir Hana." Aku menoleh pada Arga, tapi dia hanya mengangguk, memberi isyarat agar aku mendengarkan. "Kami baru saja menemukan sesuatu yang mengejutkan," kata Pak Surya, sambil menyerahkan dokumen pada kami. Aku membaca dokumen itu dengan saksama, dan mataku melebar. Ini nggak mungkin. Arga mendekat, ikut membaca dokumen itu. Ekspresinya berubah gelap. "Bagaimana ini bisa terjadi?" Pak Surya menghela napas. "Kami menemukan bahwa seseorang mencoba memalsukan tanda tangan TN Arga untuk mengambil alih saham perusahaan. Aku langsung tahu siapa yang ada di balik ini. Hanya ada satu orang yang cukup nekat untuk melakukan hal seperti itu." "Ibu," gumamku pelan. Setelah pertemuan dengan Pak Surya, aku merasa seluruh tubuhku bergetar. Aku tidak percaya ibuku telah sejauh itu mencoba mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Di dalam mobil, aku dan Arga terdiam. Dia tampak tenang, tapi aku tahu ada badai besar dalam pikirannya. "Aku harus bicara dengan ibu," kataku, memecah keheningan. Arga menoleh ke arahku, matanya tajam. "Kamu yakin itu ide yang bagus?" "Aku nggak bisa membiarkan ini terus terjadi, Arga. Dia sudah melewati batas. Aku harus menghentikannya sebelum semuanya semakin parah." Dia mengangguk pelan. "Kalau itu keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tapi aku akan ikut. Aku tidak ingin kamu menghadapi ini sendirian." Kami tiba di rumah ibuku sore itu. Aku mengetuk pintu dengan keras, dan ketika dia membukanya, ekspresinya langsung berubah dari terkejut menjadi defensif. "Hana? Arga? Ada apa kalian ke sini?" tanyanya dengan senyum pura-pura. Aku masuk tanpa menunggu undangan, menggandeng tangan. Arga erat-erat. "Kita perlu bicara, Bu." Dia menutup pintu perlahan dan mengikuti kami ke ruang tamu. "Ada apa ini? Kenapa kalian terlihat serius sekali?" Aku menatapnya tajam. "Ibu, aku tahu semua yang ibu lakukan. Tentang dokumen palsu itu, tentang tanda tangan yang ibu coba palsukan. Ibu mencoba mengambil saham perusahaan Arga, kan?" Wajah ibuku memucat. Dia berusaha tersenyum, tapi itu hanya membuatnya terlihat semakin bersalah. "Hana, ibu nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Ibu, jangan bohong lagi." Suaraku meninggi. "Pak Surya menemukan semuanya. Mereka punya bukti. Dan aku yakin kalau ibu yang ada di balik semua ini." Ibuku terdiam sejenak, lalu tiba-tiba dia tertawa kecil. Tawa yang penuh kepura-puraan. "Hana, ibu hanya ingin membantu kalian. Ibu pikir, kalau ibu mengambil alih sedikit saham, itu akan membuat semuanya lebih mudah." "Membantu?" Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Ibu nggak membantu. Ibu mencoba mencuri sesuatu yang bukan milik ibu. Ibu melakukan ini. "Untukmu, Hana. Untuk masa depanmu." Bentaknya, suaranya mulai meninggi. "Tidak, Bu. Ini bukan untukku. Ini semua tentang ibu dan keserakahan ibu." Arga yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, tapi penuh otoritas. "Bu Mira, saya sudah cukup bersabar. Tapi ini bukan lagi urusan kecil. Apa yang Anda lakukan adalah kejahatan. Jika saya mau, saya bisa melaporkan Anda ke polisi sekarang juga." Wajah ibuku memerah. "Kamu nggak akan berani," teriaknya. "Hana adalah anakku dan kamu nggak akan berani menyeret mertuamu sendiri ke penjara."
Aku akan berani, Bu, kataku tegas. Kalau itu satu-satunya cara agar ibu berhenti, aku akan melakukannya. Malam itu, setelah pulang dari rumah ibuku, aku merasa lelah secara emosional. Aku duduk di sofa sambil memandang Arga. Kamu yakin mau melaporkan ibu ke polisi? Tanyaku pelan. Dia menatapku dengan lembut. Hana, aku tidak ingin melakukannya. Tapi kalau dia terus berbuat seperti ini, aku tidak punya pilihan lain. Aku mengangguk, meski hatiku terasa berat. Aku tahu Arga benar. Ibuku harus belajar menerima konsekuensi dari perbuatannya. Keesokan harinya, ibuku datang dengan wajah yang terlihat lelah. Biasanya dia datang dengan percaya diri dan penuh gengsi, tapi kali ini wajahnya tampak berbeda. Terlihat rapuh dan penuh penyesalan. Kami duduk di ruang tamu dengan suasana yang lebih sunyi daripada biasanya. Aku mengamati setiap gerak-geriknya, menunggu dia untuk berbicara. Arga duduk di sampingku, tetap tenang meskipun aku tahu dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Maafkan Ibu Hana, kata ibuku akhirnya, suaranya terdengar berat. Ibu terlalu terbawa keadaan. Aku tidak bisa menahan rasa kesal yang muncul. Terlalu terbawa keadaan? Bu, apa ibu benar-benar berpikir itu alasan yang cukup? Ibu hampir merusak hidupku dan Arga hanya demi uang. Ibuku menunduk, seolah tak mampu menatapku. Ibu tahu, ibu salah. Tapi ibu merasa tertekan. Selama ini ibu hidup dalam bayang-bayang gaya hidup mewah yang ibu inginkan. Dan ibu tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Aku terdiam. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatku berpikir lebih jauh. Selama ini, aku hanya melihat ibu sebagai sosok yang egois dan materialistis. Namun, dia juga manusia yang mungkin merasa terperangkap dalam keinginannya untuk tampil sempurna. Ibu, kenapa ibu tidak pernah berbicara dengan aku tentang semua ini? Tanyaku, suara mulai melembut. Kenapa ibu harus membuat masalah besar dengan cara yang salah? Ibuku menghela napas panjang. Karena ibu merasa malu. Ibu takut kalau kamu tahu tentang betapa miskinnya kita sebenarnya. Selama ini ibu selalu berusaha menjaga citra keluarga, berharap bisa hidup lebih baik dari apa yang ada. Aku terkejut mendengar pengakuan itu. Ibu yang selalu memandang orang lain dengan sebelah mata, ternyata punya ketakutan yang sama dengan orang-orang yang dia hina selama ini. Aku nggak pernah memikirkan itu, Bu, kataku pelan. Aku nggak peduli kalau kita harus hidup sederhana. Yang penting, kita bahagia. Tapi kenapa ibu harus berbuat seperti ini? Ibuku menangis. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana, Hana. Semua yang ibu lakukan, itu demi kamu, demi masa depanmu. Tapi ibu benar-benar salah, dan ibu minta maaf. Aku merasa terombang-ambing antara rasa kasihan dan marah. Di satu sisi, aku merasa iba karena ibuku akhirnya mengakui kesalahannya. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan kerusakan yang sudah dia buat. Arga yang diam sejak tadi akhirnya berkata, Bu Mira, saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk diterima. Tetapi tindakan Anda yang mencoba memalsukan dokumen dan mengambil saham perusahaan, itu bisa membawa konsekuensi hukum yang serius. Saya tidak bisa begitu saja membiarkannya begitu saja. Ibuku menatap Arga dengan mata penuh air mata. Saya tahu, Mas Arga. Saya tahu saya telah melampaui batas. Tapi, tolong beri saya kesempatan untuk memperbaikinya. Tentu saja, aku tidak bisa melupakan semuanya begitu saja. Tapi aku juga tahu bahwa ini bukan hanya soal uang atau saham. Ini soal keluarga dan soal bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan yang rusak. Aku ingin ibu berhenti melakukan hal-hal seperti itu, Bu. Kataku tegas. Tapi aku juga ingin ibu mulai menghargai kami. Kami bukan mesin uang, Bu. Kami adalah keluarga. Ibuku mengangguk, meskipun masih ada rasa malu yang tertinggal di wajahnya. Aku akan mencoba, Hana. Aku janji. Namun, meski aku ingin percaya pada kata-katanya, aku merasa ada sesuatu yang masih mengganjal. Ibuku bukan tipe yang mudah berubah, dan aku khawatir ini hanyalah permainan untuk mendapat apa yang dia inginkan.
Keesokan harinya, aku mendapat kabar dari Pak Surya. Dia menghubungiku dan memberitahukan bahwa ada perkembangan baru mengenai dokumen yang telah dipalsukan. Ternyata, ibuku tidak hanya berencana menguasai saham perusahaan, tetapi dia juga memiliki akses ke beberapa data pribadi penting yang bisa digunakan untuk merusak reputasi Arga di dunia bisnis. Aku terkejut mendengar semua ini. Pak Surya, saya tidak tahu harus bagaimana. Sabar. Nih, Hana, kata Pak Surya dengan tenang. Kami akan menangani ini dengan hati-hati, tapi kami butuh Anda untuk berbicara dengan Arga, karena ini sudah menyangkut masa depan perusahaan. Aku merasa terjebak di antara dua pilihan sulit. Di satu sisi, aku ingin melindungi ibu, meskipun dia sudah banyak merusak hidup kami. Namun di sisi lain, aku tidak bisa membiarkan ibuku terus menyalahgunakan situasi ini. Ketika aku masuk ke rumah, aku mendapati ibuku sedang mengemas barang-barangnya. Pintu kamar tertutup, tapi suara-suara langkahnya terdengar jelas di luar. Hatiku berdebar-debar. Aku sudah tahu bahwa ibuku memiliki kebiasaan menghindar ketika ia merasa terpojok, tapi tidak pernah secepat ini. Aku mengetuk pintu kamar dengan pelan, lalu membuka sedikit. Bu, kamu mau kemana? Tanyaku, suaraku bergetar. Ibuku terkejut, matanya yang merah sembab menatapku. Dia terlihat bingung, seolah baru saja sadar bahwa aku sudah ada di sana. Hana, Ibu tidak bisa tinggal lagi di sini. Semua sudah kacau. Aku melangkah masuk ke kamar, menatapnya dengan bingung. Bu, kamu mau kemana? Apa yang kamu lakukan? Ibuku menarik napas panjang. Aku sudah tidak bisa lagi hidup seperti ini. Ibu sudah merusak semuanya. Aku merasa tidak punya tempat di sini. Semua yang ibu lakukan hanya membuat kamu dan Arga semakin tertekan. Aku merasa sesak di dada. Di satu sisi, aku ingin mengerti perasaannya, tetapi di sisi lain, aku tahu dia sudah melakukan hal yang sangat salah. Bu, kamu tidak bisa begitu saja pergi. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Ibuku duduk di ujung tempat tidur, wajahnya tampak lelah. Ibu sudah cukup merasa bersalah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa hilang, Hana. Selama ini, aku hanya mengejar kekayaan dan gengsi. Tapi semuanya berakhir sia-sia. Ibu ingin kabur dari semua ini, dari hidup yang penuh kebohongan. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bu, kamu tidak bisa kabur dari masalah. Kalau ibu terus begini, tidak ada yang akan berubah. Kita harus menghadapi semuanya bersama-sama. Dia menggigit bibirnya, seakan berjuang menahan air mata. Aku takut, Hana. Aku takut kalau kamu benar-benar membenci ibu. Aku terdiam sejenak. Aku tidak membenci ibu, Bu. Aku cuma marah karena ibu tidak pernah mempercayai aku. Kita keluarga. Aku ingin kita bisa melalui semua ini bersama. Ibuku mengangguk pelan. Ibu tahu. Ibu cuma tidak tahu bagaimana memulainya lagi. Pada saat itu aku merasa ada perubahan dalam dirinya. Mungkin bukan perubahan besar, tapi ada kerendahan hati yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Ada kerinduan untuk memperbaiki hubungan kami. Tapi ibu harus bertanggung jawab, Bu. Jangan lari dari masalah. Kalau ibu merasa bersalah, buktikan dengan tindakan. Jangan hanya dengan meninggalkan kami begitu saja. Kataku, mencoba tegas meskipun hatiku teriris. Ibuku menghela napas, lalu memandangku dengan tatapan penuh penyesalan. Aku akan coba, Hana. Aku akan bertanggung jawab atas apa yang sudah ibu lakukan. Aku akan perbaiki semuanya. Beberapa hari kemudian, ibuku akhirnya mengambil keputusan yang mengejutkan. Dia memutuskan untuk mengembalikan uang yang telah diambilnya, dan berbicara dengan Arga untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, langkahnya tidak semudah itu. Arga masih merasa ragu dan marah, meskipun dia tidak menunjukkan kebenciannya secara langsung. Kamu yakin, Hana? Tanya Arga dengan serius saat kami duduk bersama di ruang tamu. Aku tidak tahu apakah bisa percaya pada ibumu lagi. Aku menggenggam tangannya.
Aku juga merasa takut, Arga. Tapi aku ingin memberi kesempatan pada ibu. Kami sudah terlalu lama terperangkap dalam kebohongan ini. Arga menghela napas. Kalau kamu merasa itu yang terbaik, aku akan mengikuti keinginanmu. Tapi ingat, Hana, kita harus menjaga perusahaan ini. Jangan sampai kebohongan ini merusak segalanya. Aku mengangguk, meskipun hatiku masih penuh keraguan. Apakah ini keputusan yang benar? Memaafkan ibuku mungkin tidak akan pernah mudah, tapi aku tahu aku harus mencoba. Hari itu, ibuku menemui Arga di kantornya untuk mengembalikan uang yang diambilnya dan meminta maaf. Aku tidak ikut, karena aku tahu ini adalah langkah ibuku untuk menghadapi konsekuensinya sendiri. Aku hanya berharap dia benar-benar berubah, bukan hanya karena terdesak. Ketika aku kembali ke rumah, aku melihat ibuku duduk di ruang tamu, tampak lelah tapi penuh dengan tekad. Aku sudah bicara dengan Arga, katanya pelan. Aku sudah mengembalikan semuanya. Aku minta maaf, Hana. Aku berharap kita bisa memulai lagi. Aku terdiam. Meskipun kata-katanya terdengar tulus, aku masih merasa ada yang kurang. Tetapi, untuk pertama kalinya, aku merasa ada sedikit harapan.